Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas seorang wanita kaum muslimin. Wanita yang menjadi penceramah di kelompok sebelah kaum muslimin. Kelompok yang mengaku paling ahlus sunnah wal jamaah, yang mengaku 100% ajarannya sunnah rasul, yang ormasnya sudah menjadi agama, yang selain ormasnya salah semua, yang selain ormasnya masuk neraka. Dan penceramah ini kaum muslimin banyak sekali sebenarnya potongan-potongan ceramahnya yang beredar. Apakah itu di Facebook, apakah di TikTok, apakah di YouTube dan lain sebagainya. Di banyak media sosial lah ya. Dan kalau kita menyimak potongan-potongan ceramah dari wanita ini nggak ada ilmunya kaum muslimin. Kebanyakan dagel, banyol, guyonan, ya, nggak ada ilmunya. Dan kali ini ada sedikit cuplikan dari ceramahnya seorang perempuan ini, ya, ada potongan ceramahnya. Dan ini nggak ngerti ini yang disampaikan ini dasarnya apa gitu kaum muslimin ya. Ini nggak ada dasar sama sekali, ya. Ini sekali ceramah yang panjang yang kami simak, tapi ternyata isinya pun sangat ngawur kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Tidak boleh berhubungan di malam minggu. Ya wis kadung malam minggu. Lah napa kok mboten angsal malam minggu? Pangapunten, nek berhubungan kikuk-kikuknya ketika malam minggu, mangke anak hasil dari hubungan itu tadi akhirnya ngutilan. Ngutilan itu nyolongan. Nyolongan itu ya pokoknya ngutil lah. Penggaweane ngutil lah. Pokoknya senengane njukui barange wong liya. Makane ibu-ibu angen-angen kalau anake senengane ngutilan, nek anake senengane nyolongan, angen-angen mosok aku iki gawene pas malam minggu ya. Nah kaum muslimin, katanya kita ini sebagai seorang muslim, seorang muslimat, ini nggak boleh berhubungan badan dengan istrinya, ya, nggak boleh berhubungan badan dengan pasangannya, nggak boleh buat anak di malam minggu, ya. Katanya kalau buat di malam minggu itu nanti anaknya jadi pencuri kaum muslimin, orangnya seneng mencuri, seneng nyolong, ya. Makanya kata dia apa? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ini diinget-inget ya. Kalau anaknya nyolongan, anaknya hobi nyolong, hobi mencuri, itu diinget-inget. Apakah dulu buatnya malam minggu kaum muslimin? Ini nggak ngerti. Tapi kalau melihat dari ekspresi dari wanita ini kaum muslimin, ini sepertinya memang dia cuma ngejar supaya jamaahnya ketawa-ketawa. Ya. Cuma supaya apa? Supaya tertawa, supaya lucu, sehingga dia ini disenangi. Ya, jamaahnya semakin senang sama dia. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Bahwasanya orang ya yang dia ini berbohong hanya demi untuk membuat orang lain tertawa, ini dilaknat kaum muslimin. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Pas tadi, iya. Mantun ngoten, pangapunten, ada hari lagi yang tidak boleh. Kapan lagi? Malam Senin. Ya ketemuan. Mosok gak oleh kabeh. Oleh, khusus untuk 3 hari itu saja. Kapan itu? Malam Sabtu, malam Minggu, malam kesuwen. Lah melas bapak kek. Ya bapak kek melas ngamuk. Lah memang bapak-bapak di sini ngamukan. Kan boten nggih? Boten. Tapi
kelihatan loh wajah-wajah bapak-bapak ini, wajah-wajah kalahan wonge. Nah, kaum muslimin, fix ini wanita ini berbicara tanpa ilmu, sehingga ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin ya. Dari mana dia mengatakan bahwa dilarang berhubungan dengan pasangan, dilarang membuat anak di malam Minggu, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Dari mana? Ini jelas bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan di dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke Masjid Nabawi dalam keadaan rambut masih basah setelah mandi junub ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, apabila di antara kalian menemui seorang wanita lalu dia memikat hatimu, wanita itu memikat hatimu, maka segeralah pulang, datangi istrimu. Sesungguhnya istrimu itu memiliki seluruh apapun seperti yang dimiliki oleh wanita tersebut. Ya. Ini tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian apakah malam Minggu, malam Senin, malam Sabtu, ya. Nggak ada. Ya. Bahkan seorang wanita yang dia dalam keadaan apapun, ketika suaminya meminta, Rasulullah SAW ya, memerintahkan untuk melayani, ya, meskipun dia sedang sibuk di dapur, sedang sibuk apapun, ya, ketika suaminya ingin mendatangi dia, maka dia harus melayani, dan tanpa terkecuali apakah itu malam Minggu, malam Senin, ya, malam Sabtu, dan lain sebagainya. Sehingga wanita ini dari mana mengatakan bahwasanya berhubungan di malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, kemudian dikatakan anaknya bakal menjadi pencuri, ngutil. Ya, dan jelas itu dia berbicara sambil tertawa, sambil ngikik. Ya jelas, ini hanya membuat sebuah perkataan, ya, ngarang-ngarang cerita, ngarang-ngarang, kalau dikatakan dalil bukan dalil itu, ngarang-ngarang cerita, ngarang-ngarang omongan, tujuannya cuma supaya jamaahnya tertawa. Ini nggak ada dalil sama sekali, ya. Kok bisa-bisanya mengatakan tidak boleh berhubungan malam Minggu, malam Senin, malam Sabtu, ya. Ya Allah. Kok bisa orang yang seperti ini diangkat, diorbitkan menjadi penceramah? Ya, biasalah ya. Tapi kalau kita melihat di kelompok sebelah itu, ya pokoknya orang pinter ndagel, pinter ngomong, berani di atas panggung, ya, pinter ngocol, ya pokoknya pinter dagel lah. Pinter guyonan, ditambah hafal ayat sedikit, hadis sedikit, ya, ditambah good looking, apalagi wanita cantik, sudah bisa jadi penceramah ya. Dan kalau kita melihat kan banyak itu penceramah-penceramah yang kalau ceramah isinya ya cuma guyonan aja, cuma dagel, miskin ilmu, nggak ada ilmunya. Jadi majelisnya itu seperti majelis pelawak kaum muslimin ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari majelis-majelis yang seperti itu kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.